seorang pedagang tahu kelontong di sekitar kampus PK Instan. Pak Budi telah menekuni usahanya dari tahun 2015 hingga saat ini. Selama ia menjalankan usahanya, Pak Budi tidak pernah membuat laporan keuangan dan hanya mencatat pengeluaran dan pendapatannya saja. Tahun demi tahun pun berganti. Lama-kelamaan, Pak Budi mulai menyadari bahwa modal yang ia keluarkan sudah sangat banyak. Namun, usaha Pak Budi tak kunjung berkembang juga hingga saat ini. Aduh, gimana nih Pak Budi? Pada suatu hari, Mika, seorang mahasiswa akuntansi PK Instan, datang ke toko kelontong Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi, mau beli beras nih Pak, ada nggak ya? Siap, Mbak. Bapak ambilin sebentar ya. Waduh, Mbak. Ternyata berasnya sudah habis. Bapak kelupaan belum pesan lagi. Maaf ya, Mbak. Waduh, gimana sih Pak Budi? Memangnya Bapak nggak nyatat barang persediaan dagangannya ya? Sampai kelupaan gitu, Pak. Enggak, Mbak. Selama ini Bapak cuma nyatet uang yang Bapak keluarin untuk bayar ke agen dan uang yang Bapak terima dari hasil jualan sehari-hari. Hah? Beneran, Pak? Tapi Bapak tahu kan berapa keuntungan Bapak dari jualan toko kelontong ini? Gak tahu juga sih, Mbak. Bapak kan sudah tua. Lulusan juga cuma sampai SMA. Mana paham Bapak ngitung kayak gitu. Yang penting dagangannya laku. Wah, jangan begitu dong, Pak. Penting banget loh buat ngitung persediaan, keuntungan, bahkan untuk membuat laporan keuangannya, Pak. Laporan keuangan, Mbak. Bukannya itu buat perusahaan-perusahaan besar aja ya? Buat pedagang kelontong seperti saya, untuk apa buat seperti itu? Jangan salah, Pak Budi. Laporan keuangan itu penting untuk semua jenis usaha. Mau itu perusahaan yang besar, sedang, maupun yang kecil. Kayak toko kelontong Pak Budi ini. Nih ya Pak Budi ya, saya sebutin manfaat kalau Bapak membuat laporan keuangan. Yang pertama, mengetahui posisi keuangan tiap bulan. Yang kedua, untuk mengetahui profit usaha. Gampangnya, berapa sih untungnya Bapak? Kayak gitu. Yang ketiga, membantu mendapatkan pinjaman modal. Lalu yang keempat, membantu menentukan kewajiban perpajakan. 5. Membantu membuat keputusan. Dan yang terakhir nih Pak, mengevaluasi usaha yang dijalankan. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Tapi dengar namanya aja Bapak udah pusing. Gimana mau bikinnya? Gampang Pak, apalagi sekarang teknologi udah canggih-canggih banget. Bapak punya handphone kan? Punya dong, Mbak. Aduh, pasti dipakai Facebookan aja nih. Bercanda Pak. Yaudah, sini saya ajarin Pak. Gini Pak caranya. Pertama-tama kita harus install aplikasi akuntansi UMKM dan isi identitas usahanya. Cara installnya gampang banget, tinggal buka Play Store yang ada di HP Pak Budi, terus cari akuntansi UMKM dan klik install. Terus setelah ke-download, selesai deh instalasinya. Nah, pas dibuka akan muncul kotak pengaturan perusahaan. Nah, kita tinggal isi aja nama, alamat, nomor telepon, dan email toko kelontong Pak Budi ini. Terus disimpan deh. Kemudian, langkah kedua kita isi saldo awalnya, Pak. Di halaman utama, di bagian pojok kiri atas, dia kan ada 3 garis itu kan, Pak. Nah, kita pilih itu, Pak. Terus akan muncul menu-menu yang ada di aplikasi ini. Nah, ada 5 menu utama nih, Pak. Yang pertama, jurnal, laporan, pengaturan, kalkulator, dan bantuan. Kita bakal pilih pengaturan. Terus klik pengaturan modal awal, lalu kita atur tanggalnya nih ya Pak, misalnya tanggal 1 September. Nah, di bagian perkiraan ini ada kas Pak. Pas kalau kita pencet, dia akan muncul banyak akun-akun kan, ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban.
Per akun ini kita isi saldo awalnya untuk per 1 September. Untuk akun harta dan beban, kita masukkan di bagian debit ya Pak. Kalau untuk utang, modal dan pendapatan kita masukkan ke kredit Pak. Setelah diisi semua, lalu klik simpan dan jadi deh saldo awalnya. Lanjut ke langkah ketiga. Ini bagian yang penting juga, yaitu input transaksi. Di halaman awal ini, bagian pojok kanan atas ada tanda plus atau tambah itu kan Pak. Kita klik, nanti akan muncul kotak transaksi baru. Nih, contohnya ya Pak. Pada 2 September 2020, ada transaksi penjualan beras sebesar 2,5 juta rupiah. Kita atur dulu tanggalnya. Terus, kita pilih jenis transaksinya, yaitu pemasukan. Kita isi sumbernya dari penjualan barang, kemudian diisi ke bagian kas. Untuk keterangannya berupa penjualan beras. Dan terakhir, nominalnya kita masukkan, 2,5 juta rupiah. Nah, begitu terus untuk transaksi yang lainnya. Kita isi tanggal, jenis transaksi, dari, ke, keterangan, dan nominalnya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu Pak. Langkah keempat atau langkah terakhir, yaitu laporan keuangan. Kalau pakai aplikasi ini, kita nggak perlu mikir susah-susah Pak untuk bikin laporannya. Karena laporan keuangannya akan langsung jadi. Caranya, kita buka aja menu bagian laporan. Nah, ada deh laporan-laporannya. Nah, yang ini jurnalnya, Pak. Terus, yang ini buku besarnya. Misalnya untuk kas, ini buku besar untuk kasnya. Terus, ini neracanya, Pak. Lalu, kita juga bisa lihat laporan per periode, Pak. Jadi, tinggal kita atur aja waktunya. Nah, ini ada laporan utangnya. Kemudian ini laporan piutangnya, yang bisa langsung ketahuan mana yang udah lunas dan mana yang belum. Dan juga, ini bisa dipindahkan atau diekspor ke Excel dan bisa langsung bikin SPT PPHOP-nya, Pak, buat bayar pajak itu. Tambahan nih, Pak. Kalau misalkan Bapak masih kesulitan untuk menghitung atau masih bingung nih cara pakai aplikasi ini, tenang aja. Di sini juga ada menu yang bisa bantu Pak Budi, yaitu kalkulator dan ada panduan e-booknya, Pak. Tuh, lengkap banget kan, Pak? Dan juga gampang untuk dipakainya. Oh alah, gitu ya Mbak. Ternyata gampang juga kalau kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada.
Mulai sekarang, Bapak akan membuat laporan keuangan. Nanti Bapak ajarin juga deh ke teman-teman Bapak. Wah, oke banget tuh, Pak. Ya udah deh, Pak. Saya udah lapar nih. Saya mau pergi cari belas dulu ya, Pak. Lain kali, jangan sampai kehabisan lagi, Pak. Siap, Mbak. Makasih juga, Mbak, udah ajarin Bapak caranya bikin laporan keuangan. Sama-sama, Pak. Semoga ilmunya bermanfaat ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Hati-hati di jalan ya. Bagaimana teman-teman UMKM? Mudah kan menyusun laporan keuangan?